Halo, selamat siang, Bunda, Mama, teman-teman sekalian. Kali ini saya tidak akan membawakan review buku, tapi saya mau ber berbagi sebentar sedikit sehubungan dengan berpulangnya sastrawan besar kita Bapak Sapardi Djoko Damono kemarin 19 Juli 2020. Pak Sapardi, saya belum lama ya mengenal beliau, artinya tidak dari masa sekolah, karena waktu masa sekolah itu yang saya kenal atau yang diperkenalkan guru-guru saya adalah puisi-puisi Chairil Anwar, ya sudah pasti ya, Kerawang Bekasi, aku kan Diponegoro, lalu juga Subagio Sastrowardoyo, terus ada Rendra sedikit-sedikit, tapi tidak pernah menyebut Sapardi Djoko Damono. Jadi itu di SMP, di SD, atau bahkan di SMA pun nama itu belum saya dengar. Tapi kemudian setelah lepas SMA, saya menemukannya sendiri ya. Artinya saya baca-baca, lewat baca-bacaan, ternyata ada seorang penyair yang puisi-puisinya membuat saya jatuh cinta, yaitu Pak Sapardi Djoko Damono. Saya lupa ya tepatnya kapan saya pertama membaca karya beliau, tapi saya sejak mengenalnya itu saya lalu jadi pengen baca gitu karya-karya beliau yang lain. Saya lupa waktu itu puisi apa. Nah, kemudian saya mulai mencari buku-bukunya. Di antaranya ini, ya kita tahu nih, ini sangat legend ya, ininya sangat terkenal, Hujan Bulan Juni ini. Lalu juga ini Dukamu Abadi. Lalu selain menulis puisi ya, beliau juga menulis cerpen. Nah, seperti ini, Pengarang Sudah Mati, atau juga ini kumpulan cerpennya Membunuh Orang-orang Gila ini. Dan beliau juga menerjemahkan loh. Ya, ini juga nih ada cerpennya ya, novel Pingkan Melipat Jarak. Lalu beliau menerjemahkan. Nah, saya juga karena saya begitu menggemarinya, sampai karya terjemahannya pun saya beli, saya baca. Ini Akilah nih, terus ini Surga di Bagi Si Buta ya, terus ada satu lagi Novel Tanpa Nama gitu, itu terjemahan beliau juga. Itu saya baca ya, karena saya tergila-gila atau saya menggemari beliau, saya penggemarnya gitu. Nah, pertama kali saya bertemu beliau kalau nggak salah tahun 2009 atau 2010 gitu ya, di sebuah acara di Bandung. Nah, saat itulah saya pertama kali bertemu, dan ya ampun, bayangin ya, enggak 2010 sih, kayaknya 2008 atau 2009 saya bertemu. Itu idola saya itu gimana gitu rasanya, ya ampun, ini toh Pak Sapardi, ini toh dewa itu gitu kan. Tentu saja puisinya yang paling melegenda adalah Aku Ingin dan Hujan Bulan Juni itu ya. Itu juga Aku Ingin itu yang semua penggemar puisi kayaknya hafal gitu ya, sering dikutip di undangan-undangan pernikahan gitu, bahkan suka dianggap itu, kalau yang belum tahu, itu sajaknya Khalil Gibran gitu. Nah, saya entah kenapa ya, saya kok begitu mendengar berita kematian beliau tuh kayak ada kehilangan gitu. Ya walaupun ya saya memang sering mengikuti acara beliau ya, tapi kan tidak kenal secara pribadi, hanya kalau ketemu yang ngobrol, tapi barangkali beliau mah tidak ingat ya nama saya atau apa gitu. Tapi itu artinya itu suatu yang berkesan lah buat saya gitu ya, ke keberadaan beliau gitu. Beliau yang rendah hati, yang itu tidak sungkan atau
tidak gengsi berbaur dengan penulis-penulis pemula, penyair-penyair pemula, dengan mengajari menulis puisi dengan enteng gitu, tidak dengan padahal orang sebesar dia kayaknya berhak sombong gitu ya, tapi kan dia sama sekali tidak sombong. Semua orang yang menyapa disahut olehnya gitu ya. Jadi ya saya sebagai penggemarnya merasa kehilangan banget gitu. Siapa lagi ya yang bakal menulis puisi-puisi cinta seindah beliau gitu ya. Barangkali ada sekarang penerusnya Jokpin, Aan Mansur, Hasan Asfahani, tapi tentu beliau tidak tergantikan ya, seperti itu. Lalu saya semakin mencintai puisi-puisinya ketika saya mulai mendengarkan musikalisasi puisi beliau yang dibawakan oleh dua ibu waktu itu, Nana dan Mbak Reda Gaudiamo ya, terus Ari Reda juga. Nah, salah satu puisinya yang menjadi favorit saya, yang sangat saya suka adalah Ketika Jari-Jari Bunga Terbuka, dan ternyata itu ditulis tahun 1968, tahun kelahiran saya. Itu ya, puisi itu buat saya tuh menyentuh banget. Saya selalu terharu atau kayak sedih, antara sedih dan bahagia gitu kalau mendengar puisi itu dinyanyikan atau dibacakan gitu. Karena mungkin ya pada saat saya pertama kali mendengar puisi itu dilagukan, saya sedang jatuh cinta parah-parahnya gitu. Jadi kok pas banget gitu sama perasaan saya waktu itu gitu. Jadi ini kan memang kalau Mbak Reda bilang ini buat para pecinta yang parah katanya gitu ya. Lagunya itu sampai-sampai ya, saya kalau membaca, dia ada di sini di Dukamu Abadi, ada di halaman 36, itu saya nggak bisa baca tapi malah ikut menyanyikannya. Ketika jari-jari bunga terbuka, mendadak terasa betapa sengit cinta kita. Cahaya bagai kabut cahaya di langit menyisih awan hari ini. Di bumi meriap sepi yang purba, ketika kemarau terasa ke bulu-bulu mata. Suatu pagi di sayap kupu-kupu, di sayap warna, suara burung di ranting-ranting cuaca, bulu-bulu cahaya, betapa parah cinta kita. Mabuk berjalan di antara jerit bunga-bunga reka. Kayak gitu. Maaf ya Mbak Reda, pasti tidak seindah Mbak Reda. Tapi ya itu, saya selalu bergetar setiap kali mendengar lagu ini, mendengar puisi ini. Terima kasih Pak Sapardi sudah menciptakan puisi-puisi indah, syair-syair indah buat kami semua, penggemarmu, pembaca puisi, pencinta sastra. Selamat jalan, selamat bertemu Khairil. Salam ya Pak buat Khairil, saya juga penggemar Khairil. Sampai bertemu lagi Pak. Semoga Yang Maha Indah memeluk Bapak di sana. Amin.